Halo, Pisces. Wah, Pisces ya. Pisces Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Pisces. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Pisces. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa ya, atau terbolak-balik. Dan ini timeless sih, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya, Pisces. Ya, jadi kita cek energi Pisces ya, dan orang yang di-link sama Pisces ya. Energi kamu, energi dia ya, entah siapa, mungkin ada yang di-link juga sama kamu gitu. Oke, by the way, happy birthday para Pisces ya, selamat ulang tahun Pisces. Ya, kita mulai ya Pisces. Oke. Ya, oke. Di sini ada energi air sign ya, Libra, Gemini, Aquarius, ada Taurus ya, Virgo, Capricorn. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Wah, Three of Swords. Di sini juga ada Three of Pentacle, banyak banget ya. Three. Ada Three of Wands, and then Six of Swords. Jadi di sini ini bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi yang muncul ya. Aku ngerasa Pisces, ini bisa energimu, bisa kebalik sih, bisa energi vice versa, bisa energi dia atau siapa di sini. Aku ngelihat beberapa kalian, pada akhirnya kamu membuat keputusan, atau pada akhirnya kamu mau tegas ya, setidaknya sama dirimu sendiri. Kalau kamu udah tegas sama dirimu sendiri, kamu bisa tegas ke orang lain, siapapun itu ya. Aku ngerasa ya beberapa kalian ya yang orangnya sabar ya, atau siapa gitu ya yang merasa sabar. Aku ngerasa di sini udah terlalu sakit ya yang kamu rasakan, udah terlalu capek, udah terlalu lama kamu ngelus dada, menahan kesabaran, menahan rasa sakit hati ya. Karena aku ngelihat ini ada energi orang yang udah capek banget, jenuh banget, disakiti terus, dikecewakan terus gitu. Cuma ya aku ngerasa semesta membawa kamu keluar dari situasi yang udah gak sehat itu udah gak bagus untuk kamu. Pada akhirnya ya kamu bisa membuat tindakan yang tegas untuk menolak siapapun yang menyakiti kamu. Jadi aku rasa ya siapapun yang hadir, yang menghampiri atau yang mendekat hanya untuk menyakiti, ya aku rasa kamu udah bisa membuat tindakan tegas ya gitu. And then ya beberapa kalian sibuk ya, sibuk kerja cari uang, atau kamu sibuk sama kegiatanmu, kamu sibuk sama hari-harimu. Ya ini alih-alih untuk move on ya, untuk melupakan sesuatu atau seseorang. Bisa vice versa, ada mungkin seseorang yang berusaha supaya bisa move on dari kamu, karena nggak mudah ya untuk melupakan kamu. Cie. Iya itu sih. Sekarang kita lihat ya perasaan dia ke kamu. Kesafal dulu. Wah, ini ada Cancer. Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Ini beberapa ya. Strong di Aquarius, Scorpio. Wah, Knight of Swords, Princess of Swords.
Jadi ini yang strong, yang kuat ada Cancer, ada Sagittarius ya. Wah, ini ada Aries sama Leo, ada Gemini ya di sini. Muncul lagi Cancer ya, ada juga Taurus di sini kuat ya, Taurus. Ada Pisces, ada Libra. Aku rasa itu yang strong ya. Tapi ini bisa energi doang ya, bisa energi aja. So, aku ngeliat perasaan dia ke kamu. Dia tuh sebenarnya seneng banget loh sama kamu ya. Ini bisa vice versa, entah dia atau siapa. Ada seseorang yang merasa seneng banget sama kamu, bahagia, pengen sebenarnya menjadikan kamu pasangan sejati, bahkan mungkin ya kalau bisa selamanya sama kamu. Beberapa dari mereka ngerasa ya sebenarnya kamu yang pantas menjadi istri saya, menjadi suami saya. Kayak gitu. Karena aku ngelihat ada orang yang kayak pengen sebenarnya ngasih komitmennya sama kamu, tapi karena satu dan lain hal, terutama aku rasa ini ada tentang keluarga, punya keluarga, atau bahkan udah ke yang lain, atau ada sesuatu hal yang lain yang difokuskan yang yaitu membuat kita sulit bersama gitu. Dan ini ada energi twin flame ya, energi mirror. Karena aku ngelihat di situ kan kamu ada Three of Swords, dia ada Three of Swords gitu. Kalian sama-sama ngerasain sakit. Jadi ya sebenarnya kita ngerasain sakit gitu. Sama-sama sakit, tapi ya udah. Mau gimana ya? Ini karena keadaan kah? Karena situasi, atau ya ada faktor lah yang membuat kita harus belajar menerima keadaan, harus berdamai dengan kenyataan gitu. Jadi ya kamu pengen move on, dia pun sebenarnya pengen move on. Terutama kalian yang twin flame ya, masih cinta gitu, masih saling cinta. Tapi ya mungkin karena yang aku katakan tadi yang membuat kita tuh harus ya kamu kesana, aku kesana, kamu kesana, aku kesini. Nah itu maksudnya ya, gitu ya, berat banget. And then ya aku ngelihat orang ini ya, meskipun dia mau melangkah ke depan, tapi dia tetap aja kepo sama kamu ya. Entah siapa ini, bisa aja orang yang terkoneksi denganmu, bisa temenmu, bisa mantanmu, bisa orang masa lalumu, atau keluarga, atau yang punya keluarga, itu tetap aja masih kepo sama kamu ya. Bahkan ya mungkin keluargamu juga dikepoin. Banyak di sini yang stalking kamu, banyak di sini yang memperhatikan kamu gitu. Banyak yang kayak penasaran gitu ya, penasaran kayak gimana sih kehidupan kamu gitu. Kamu udah ke yang lain kah? Kamu bahagia nggak sama yang lain? Terus ada di sini yang kayak penasaran, apa sih yang kamu kerjakan gitu. Kamu ngapain ya kalau kamu nggak sama aku? Kalau kita nggak komunikasi, nggak ketemu, kamu ngapain gitu? Kamu kerjaan kamu tuh gimana sih gitu? Kayaknya kamu udah sukses ya. Kamu udah seberhasil apa gitu ya? Ada yang kepo ya, penasaran. Gitu. Jadi ini kan ada destiny ya, ada tentang takdir. Ya kalau dilihat-lihat sebenarnya kayak kita udah nggak mungkin gitu. Ya lu udah kemana gitu, sama siapa? Atau gue kemana gini? Gue sama siapa gitu. Tapi ya penasaran gitu, tetap kayak yang nggak tahu, dia susah aja lupa sama kamu. Bahkan mungkin nggak bisa lupain kamu. Beberapa di sini tentang karma. Siapa yang pernah menyakiti kamu? Ya mungkin seumur hidupnya dia susah lupakan kamu gitu. Ya beberapa dari mereka mungkin gak sadar ini karma gitu. Mereka sadari ketika ya mereka juga ngerasa aneh gitu. Kenapa ya selalu penasaran, kenapa selalu kepo ya sama kamu, kenapa ya aku tuh udah berjanji sama diriku untuk gak mencari tahu kamu, tapi tetap aja aku mencari tahu kamu lagi, mencari tahu kamu lagi gitu ya. Jadi cie ya itu sih. Mungkin ada yang merasa kamu makin menarik,
Mungkin kamu orangnya ngangenin, jadi kalau kamu orangnya ngangenin, ya gimana kalau rindu itu kan nggak bisa dibuat-buat. Ya namanya juga susah move on, ya mau gimana. Ini bisa siapalah yang seperti itu ya, bisa vice versa. Oke lah. Aku lanjut ya. Nah, aku ngerasa Pisces ya, beberapa harapanmu, keinginanmu satu persatu akan terwujud. Mungkin udah ada yang terwujud ya, kayak misalnya ada peluang baru, ada peluang rezeki baru, ada peluang kebahagiaan baru yang mulai kamu rasakan ya, yang kamu yakini. Di sini semesta bilang ya, tetaplah percaya dalam kebaikan ya. Mungkin ya teruntuk kalian lah, entah siapa kalian yang merasa aku tuh udah baik banget selama ini, udah sabar banget gitu ngejalani semuanya. Mungkin kamu pernah merasa putus asa, pernah merasa ya kok gini ya balasan orang-orang, kayak dia tuh kayak siapa, kok nggak berjuang ya, kok nggak kejar ya, kok nggak ini ya, kok nggak itu ya gitu. Percayalah, sebenarnya sedikit kebaikan kamu itu aja, itu pun dilihat oleh Tuhan gitu, apalagi kalau banyak. Jadi semua yang pernah kamu lakukan ya, apapun itu dalam kebaikan, ya percayalah itu ada berkahnya buat kamu. Satu persatu sebenarnya akan kamu rasakan gitu. Kamu harus berani mengambil resiko ya. Kamu harus berani mengambil resiko, mengambil keputusan. Apalagi kalau kalian yang merasa ini tuh udah gak sehat nih situasinya, aku kayaknya harus move on, aku harusnya melangkah ke depan, aku kayaknya gak boleh lah baper lagi gitu. Karena aku ngerasa ada aja sih orang masa lalu yang menghampiri kamu. Entah orang masa lalu itu muncul di hadapanmu, di media sosialmu, atau orang masa lalu itu muncul di mimpimu, ya kamu gak usah terlalu baper gitu, gak usah mudah bawa perasaan gitu ya. Ya bisa aja mereka muncul itu karena mereka rindu, kangen sama kamu, tapi ya kalau kamu tahu orang itu susah berubah, kalau kamu tahu ya mereka atau dia tuh hanya menyakiti aja, ya buat apa. Jadi ya beranilah ngambil keputusan tegas, berani ngambil resiko. Kalau udah waktunya melangkah ke depan, mencintai diri sendiri, bahagiain diri sendiri, ya fokuslah akan hal itu ya. Nah, biarkan jiwamu bertumbuh, biarkan kamu bertumbuh ya, dengan alami, dengan natural. Karena aku ngerasa semua yang pernah terjadi itu bagian dari perjalanan hidup kamu. Kamu tuh selama ini dibentuk ya, menjadi sosok yang kuat, sosok yang pada akhirnya kamu menemukan inilah arti dirimu, ini arti hidupmu, ini jati dirimu, ini misi jiwamu. Jadi kamu ya, aku rasa pada akhirnya kamu tahu, ternyata tujuan hidupku begini loh, say. Ternyata aku menemukan tujuan hidupku begini, begitu ya. You are healing ya, kamu sembuh. Aku ngerasa beberapa kalian sembuh dari luka masa lalu. Kamu udah sembuh dari rasa sakit hati kamu. Jadi kan aku tadi ada katakan ya, ketika kamu ada di fase jenuh, disakiti terus, dikecewakan terus ya, kamu disitulah akan mencari jalan menuju kesembuhan. Dan ya you are healing gitu, kamu sembuh. Yang bisa menyembuhkan dirimu ya dirimu sendiri, begitu kan? Oke. Kayak misalnya kamu pengen bahagia, kamu ngapain berharap sama orang bahagian kamu? Karena namanya manusia pasti bisa aja mengecewakan. Jadi berharaplah pada dirimu sendiri. Kamu yang bisa bahagiakan dirimu dengan seutuhnya ya. New day, buatlah lembaran baru ya. Kayaknya udah saatnya membuka hari baru, kisah baru. Atau aku rasa bisa aja entah siapa gitu membuat kisah baru dengan kamu. Bisa ya, bisa yang fresh, atau jangan-jangan ada seseorang yang pengen banget buka kisah baru dengan kamu. Dan
Ini kan aku ngelihat ada energi, banyak yang penasaran sama kamu, banyak yang selalu kepo sama kamu. Nah, yang penasaran sama kamu ini ada yang memang karena sayang sama kamu, ada yang cinta, tapi ada juga kan yang iri, yang jealous, yang cemburu, yang susah melihat kamu senang, ya senang melihat kamu susah gitu. Jadi ya nggak usah lagi sih mikirin omongan orang, tinggal laku orang. Kalau mereka kepo sama kamu ya udah biarin aja, kamu nggak usah ikutan kepo kayak mereka gitu. eh aku ngerasa ada sih yang menyukai kamu, bangga sama kamu, tapi ada juga kan yang iri, yang dengki. Jadi ya sadar gak sadar ada yang membicarakan kamu dari belakang, ada yang kayak ngomongin, ya kamu tuh gini gini gitu gitu. Nah, segala macam itu nggak usah dipikirin, karena semakin mereka membicarakan kamu, semakin populer lah kamu ya. Gitu kak. hmm, ya aku rasa seperti itu. Bahkan ada beberapa orang ya yang suka sama kamu, yang kagum. Ada orang baru, ada orang lama. Ya aku rasa kebanyakan orang lama sih mau muncul lagi di hidup kamu ya. Apalagi kalau kamu udah lebih daripada mereka. Jadi mereka kayak merasa pengen deh deket sama kamu lagi, pengen ketemu kamu, komunikasi lagi, kayak gitu ya. Oke. Hmm, kita lihat lagi perasaan dia ya. Perasaan siapa gitu. Nah, jadi kalau aku lihat Pisces, perasaan dia ini muncul lagi tentang karma ya. Beberapa dari kalian mungkin kamu pernah dealing sama karmik ya, orang yang menyakiti gitu. Jadi melalui dia kamu bisa membayar karma, karma kita sendiri, karma keluarga, orang tua, leluhur. Terus ya mungkin kamu pernah ada di hubungan yang toksik, hubungan yang gak sehat gitu. Bahkan ya bisa aja kamu tuh punya twin flame ya. Sadar gak sadar, kamu masih ada koneksi dengan twin flame. Entah karmik, entah twin flame, ini ada yang berpotensi menjadi soulmate kamu. Karena aku ngerasa ketika dia mendapatkan keadilan, atau ketika semesta menunjukkan keadilan, kamu dapat karma baik, dia dapat karma buruk, ya saat itu kayak dia merasa apa yang pernah aku lakukan ke kamu ya harus aku bayar gitu. Jadi aku nggak tahu nih entah siapa ya, entah masa lalumu, entah mantanmu, mantan pasangan, entah mantan ya rekan, gebetan, pernah ada urusan gitu ya, rekan kerja, rekan belajar, atau siapapun itu ya, atau ada yang punya perbedaan gitu. Siapapun yang pernah menyakiti, jadi kayak tahu banget gitu. Sekarang semua keadaan di hidup aku berantakan, itu karena itu karmaku sendiri ya, karma aku yang pernah menyakiti kamu. Jadi ya aku harus membayarkan karma-karmaku. Cuma ketika aku membayar karma, ketika aku merasa aku bersih ya aku ngerasa aja pengen bersatu sama kamu. Kan itu ada soulmate. Soulmate itu adalah dua jiwa yang ya udah sama gitu belahannya ya. Udah sama frekuensinya mungkin, udah sama baiknya, udah sama levelnya. Nah seperti itu. Jadi ada aja mungkin yang sebenarnya mau berubah menjadi lebih baik, terus kembali ke kamu. Cuma di sini aku ngelihat ada juga beberapa kalian, entah kamu bisa menemukan soulmate nih. Kamu bisa dapet yang sepadan, yang selevel, yang sama baiknya kayak kamu gitu. Tapi ketika kamu menemukan soulmate, ada yang nggak suka gitu, nggak suka ya, jealous, cemburu, iri. Jadi mereka merasa ya harusnya yang sama kamu itu aku, harusnya yang bersanding sama kamu aku, harusnya yang deket sama kamu ya aku gitu. Terus ada yang mainin mental victim lagi. Nah itu tuh yang apa ya, nggak
nggak disangka aja gitu. Jadi ada orang yang tricky di sini, ngerasa eh ya kalau kamu sama yang lain ya berarti segitu doang dong cinta kamu, berarti kamu bukan yang terbaik, bla bla bla. Nah, tapi di sini aku ngerasa malaikat itu bekerja ya bersama semesta, menunjukkan bahwasanya ya dia nggak mendapatkan kamu tuh karena dia nggak layak gitu. Emang dia udah berjuang kayak gimana? Dia nggak berjuang maksimal kan, makanya dia nggak bisa sama kamu gitu. Kayak gimana dia mau bersatu sama kamu? Selama ini kan dia nggak berjuang maksimal, bahkan dia biarin kamu gitu aja. Tuh loh ya. Jadi aku rasa ada yang sekarang mindsetnya berubah, pola pikirnya merasa iya sih, aku tuh nggak bisa bersama kamu karena aku nyakitin kamu selama ini. Aku biarin kamu yang bersabar gitu, berjuang sendirian, nggak kejar kamu. Ya, akhirnya kamu bisa ke yang lain. Akhirnya kamu cuek sama aku. Akhirnya kamu udah fokus sama hidup kamu. Kamu lebih bahagia, bahkan kamu lebih berhasil dari aku. Ada yang rasa gitu, ya. Ini bisa vice versa. Gitu sih. Kemudian ada di sini orang yang ngerasa dia yakin gitu ya, lo tuh masih cinta sama gue, kamu tuh sebenarnya masih sayangnya sama aku, cuma kamu menutupi perasaan kamu. Jadi ada di sini orang yang dealing sama kamu tuh ya gitu perasaannya, dia yakin banget sebenarnya yang terkoneksi itu kita yang punya koneksi, kita yang saling cinta, tapi karena satu dan lain hal, karena keadaan, kamu menutupi perasaan kamu, ya kan? Kayak gitu. Entah dia kepedean, entah dia ya pede aja gitu, GR atau kayak gimana, gede rasa. Jadi dia tuh kayak punya perasaan ya, kamu sebenarnya yang cinta sama aku, atau aku orang yang kamu cintai, cuma kamu pintar menutupi itu semua, kamu misterius. Bisa vice versa, entah dia entah kamu ya. Nah, dia bingung. Ya udahlah, nggak tau lah gitu, gue nggak ngerti lah. Nah, dia merasa seperti itu. Ya aku udah bingung, cuma ya aku tetap mencintaimu. Dan aku ngerasa orang ini ya, dia tuh punya perasaan kayak entah siapa di sini tuh kayak nggak sabaran ya. Mungkin gini sih, kalau yang aku lihat ya secara intuitif, ada orang yang merasa kamu tuh sebenarnya penyabar gitu, cuma kamu kurang sabar aja waktu itu. Seandainya kamu lebih sabar lagi ya, pasti kan kita nggak kayak gini kayak gitu. Nah, ada yang merasa gitu. Itulah playing victim ya, mainin mental korban, merasa dia korban, merasa dia yang tersakiti ya, padahal dia nggak sadar mungkin selama ini dia udah ya kejam banget mungkin nyakitin kamu, sampai kamu ngerasa ya udah, gue manusia biasa, kesabaran ada batasnya. Mungkin ada yang ngerasa gitu. Tapi di sini bisa juga ada seseorang yang merasa ya aku orangnya kurang sabaran gitu, aku emosian, aku emosional gitu, atau aku childish waktu itu. Seandainya aku nggak membuat kayak gini kayak gitu, seandainya aku nggak batasi komunikasi, seandainya aku ya nggak membuat keputusan hanya karena emosi sesaat gitu, pasti kita nggak akan kayak gini ya. Seperti itu sih. Berarti ada energi orang yang menyesal ya, dia menyesal sebenarnya. Dan ini ada yang ya pengen sih minta maaf ya, maafin aku karena aku pernah nyakitin kamu. Dan di sini ada orang yang merasa ya aku bersyukur sih aku pernah kenal kamu, aku bersyukur kita pernah kenal, ya. Dan aku tahu selama ini aku nggak punya kesadaran untuk bersyukur gitu. Itu sih. Jadi apa ya, aku ngelihat orang ini tuh sebenarnya pengen banget ngomong dari hati ke hati sama kamu, tapi kadang dia bingung kapan ya, di mana ya, caranya kayak gimana, gue nggak tahu. Gitu. Aku rasa ada sesuatu
atau apa gitu ya, bisa orang lain, bisa keadaan yang membuat ya aku bisa apa ya, dia rasa kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, beberapa dari mereka merasa ya udahlah, mungkin kita nggak jodoh ya, atau kamu ini yang merasa ya mungkin kita nggak jodoh, makanya seperti ini. Tapi ada di sini entah siapa yang merasa kalau memang kita nggak bersama, kalau memang kita nggak berjodoh, tapi kenapa perasaan ini masih ada? Bahkan sampai sekarang gitu, ketika kita tahu ini tuh udah nggak layak loh, ini nggak wajar. Ada yang merasa seperti itu. Jadi selalu ngerasa kesepian, selalu ngerasa kehilangan. Aku udah ke yang lain juga tetap ngerasa kosong, tetap ngerasa hatiku bertaut ke kamu aja. Nah, ada yang kayak gitu. Oke? Tapi ini semesta bilang orang yang pernah hadir di hidup kita itu kan belum tentu bisa bertakdir dengan kita. Ya mungkin aja itu hanya sekedar pelajaran hidup, sekedar pengalaman hidup. Atau ya kalau kalian gak bisa menjadi partner hidup, kalian kan bisa menjadi partner jiwa, bisa menjadi keluarga jiwa. Contoh kayak yang vibrasinya gimana gitu kan, kayak twin flame gitu ya. Twin flame itu kembaran jiwa. Jadi ya sakit sih, sakit banget gitu gak bersama. Cuma ya mungkin aja kalian ini berkoneksi karena kalian punya misi jiwa masing-masing. Misi jiwa ini diberikan Tuhan ke kalian ya supaya kalian bertumbuh, berkembang gitu ya secara jiwa. Kita berkoneksi dengan seseorang itu ya cobalah fokusnya paling utama pada misi jiwa masing-masing, misi jiwa yang diberikan Tuhan gitu. Kalian ada di koneksi ini ya supaya kalian nanti bisa menemukan jati diri, bisa menemukan tujuan hidup, bisa memperbaiki diri gitu. Ya setidaknya udah jadi partner jiwa gitu kan. Kita tuh punya frekuensi yang mirip atau hampir sama, bahkan mungkin sama banget. Kita punya karma yang sama, makanya kita ada di koneksi yang sama gitu. Nah dari koneksi ini ya kita jadi saudara jiwa aja dulu. Gimana nanti ya nantilah. Ya kita lihat lanjutannya. Nah, pada akhirnya supaya semuanya jelas harus ada yang mau mulai komunikasi. Aku rasa entah kamu ya Pisces ya atau siapa, entah kalian cross watcher ya orang yang dealing sama Pisces, mungkin harus mulai komunikasi. Jadi salah satu buka komunikasi pasti salah satunya merespon gitu ya, kalau masih sama nih frekuensinya. Tapi kalau frekuensinya udah jauh ya berarti udah nggak ini lagi, nggak connect. Tapi kalau masih sefrekuensi, merasa kita satu vibrasi ya pasti dia merespon. Entah siapa yang mulai komunikasi pasti salah satunya mau merespon gitu. Nah ya aku rasa beberapa kalian pada akhirnya akan menemukan jalan ya untuk bisa bersama gitu. Jadi aku ngerasa di sini ya mungkin ada yang merasa kayaknya udahlah gitu ya, mustahil lah, nggak bisa lagi, susah lah, sulit gitu. Cuma aku ngelihat bisa aja nanti ada takdir lagi buat kalian. Maksud aku ya kita nih bisa aja kan merasa ya takdir kita itu hanya kenal gitu, hanya punya relasi, koneksi. Tapi kayaknya bukan takdir untuk bersama. Cuma di sini ya aku lihat kalau kalian masih dikasih takdir untuk kenalan doang, untuk berelasi, koneksi, punya hubungan ya kalian juga nggak boleh membatasi sampai di situ. Karena ya Tuhan itu kan punya rencana itu misteri juga gitu kan. Jadi ya bisa aja ada kemungkinan kalian dikasih takdir lagi untuk bersama kayak gitu. Karena aku ngelihat
ya mungkin kita harus jalan masing-masing dulu ya, harus jalani takdir kita yang sekarang aja dulu, karena takdir yang nanti kan beda lagi, atau ya kita kan nggak tahu, semuanya itu misteri. Dan ini teka-teki banget sih aku rasa, cuma ini endingnya kan bagus banget nih kartunya. Jadi ya aku ngelihat bagi kalian ya yang benar-benar punya kekuatan cinta yang besar, itu bakalan ketemu di titik yang sama gitu. Bisa aja kalian itu harus membayar karma masing-masing dulu, jadi menjalani masing-masing dulu, sama-sama sakit, sama-sama kayak ya mungkin pada akhirnya kalian akan tahu gitu, semua ini nggak kebetulan, kalian sedang diproses, kalian sedang dibentuk. Jadi ya ketika kalian nanti sama-sama menjadi versi terbaik, ya mungkin aja ada yang bisa bersatu gitu. Ya mungkin terlihat mustahil ya, cuman nih aku ngelihat banyak nih para malaikat ya yang pada akhirnya menuntun kalian untuk bisa bersama lagi. Beberapa seperti itu. Kalaupun gak seperti itu, ya setidaknya udah jadi partner jiwa kan. Dan itu salah satu yang harus disyukuri, kamu punya partner jiwa yang membuat kamu tuh bisa merasakan koneksi spiritual dan menjalani perjalanan spiritual. Oke? Jadi sampai di sini dulu Pisces ya. Sekali lagi selamat ulang tahun. Cie. Ya dari akhir Februari sampai Maret pertengahan ya, Pisces ulang tahun. Semoga kalian bahagia selalu. Oke? Ini mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.